press this bell icon. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang isomer, aldehida, aldehid dan keton ya. Sebagaimana yang kita ketahui ya, isomer itu adalah senyawa yang memiliki rumus umum yang sama ya. Memiliki rumus umum sama, tetapi strukturnya yang berbeda ya. Jadi rumus umumnya sama, strukturnya yang berbeda. Dalam hal ini isomer memiliki beberapa jenis, yaitu ada isomer rangka ya, ada isomer gugus fungsi atau dikenal juga isomer fungsi, dan ada isomer geometri ya. Tapi untuk aldehida dan keton hanya memiliki rumus isomer rangka, struktur, dan gugus fungsi ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa antara aldehid dan keton ini memiliki rumus umum yang sama, yaitu adalah CnH2nO. Ini adalah rumus umum dari aldehid dan keton. Yang membedakannya adalah, kita ulas lagi. Kalau aldehid memiliki, di sini ditulis RCOH ya, ada gugus CHO di sini. Sedangkan keton dia memiliki RCOR ya. Di sini ada gugus karbonil. Dua-duanya sama-sama memiliki gugus karbonil ya. Nah, di sini kita langsung saja bagaimana menentukan dari rumus isomer, jumlah isomer dari suatu senyawa aldehid dan keton, karena dia sama-sama memiliki gugus karbonil, di mana dia memiliki gugus fungsi yang berbeda antara aldehid dan keton ya. Misalnya di sini ada C3H6O. Jadi keisomeran antara keton ya, ini kan berarti dia bisa keton ya, bisa sebagai keton, bisa juga nanti sebagai aldehid ya. Bisa sebagai keton ya, bisa juga nanti sebagai aldehid ya. Kalau kita tuliskan kalau C3H6 sebagai keton, maka di sini berarti adalah aseton atau propanon. Berarti C-nya sebanyak 3 buah, CH3, CO, CH3 ya. Di sini dia sebagai propanon atau aseton ya. Kemudian jika dia sebagai aldehid, maka biasanya aldehid terletak di ujung, CH3, CH2, COH ya. Jadi jumlah atom C-nya ada 3, H-nya ada 6, O-nya ada 1. Maka ini namanya adalah propanal, akhirannya al untuk aldehid ya, propanal atau alkanal ya. Nah, berarti ada berapa nih isomernya ya? Maka jumlah isomernya itu adalah sama dengan 2 isomer, yaitu sebagai senyawa aldehid dan sebagai senyawa keton ya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana untuk C4H8O ya. Ini berapa nanti jumlah isomernya? Nah, ini kita bisa kerjakan dulu. Sebagai keton akan kita gambarkan, sebagai aldehid juga akan kita gambarkan ya.
sebagai keton ya, maka C4 ya, berarti di sini di ujung ada 1, 2, 3, 4 ya, maka ini adalah namanya apa? Namanya adalah berarti di sini adalah butanon ya, butanon ya. Bisa nggak misalnya mau kita pindah nih C rangkapnya ya, kalau C rangkapnya pindah ke sini berarti dia posisinya sama di nomor 2 ini kan. Kalau kita memberi penamaan ya, ini berarti dimulai dari yang dekat dengan karbonilnya. Bagaimana seandainya dipindah ya, misalnya seperti ini, CH3 berarti dipindah ya ke sebelah kanannya, CH2 ya, jadi ini sama ya, meskipun dipindah dia posisinya adalah dia sama ya. Nah, jadi untuk keton ini sudah ada satu isomer ya. Bagaimana dengan aldehid ya? Aldehid kan berarti karena C-nya ada 4, kita tulis dulu CH3, CH2, CH2, COH, CHO ya. Maka ini namanya adalah butanal ya. Nah, ini sudah ada satu ya. Ada satu, ini untuk keton ada satu, ini juga ada satu. Kemudian bisa nggak dipindah ya? Bisa ya. Jadi misalnya kita jadikan cabang ya, jadi kita jadikan cabang, satu atom C-nya dijadikan cabang CH3 misalnya di sini diambil satu ya. Nah, ini sudah 3. Nah ya, berarti ini apa nih? 2 metil ya, propanal. Nah, ini yang kedua ya. Maka totalnya berarti ada 3 isomer untuk C4H8O ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi, misalnya ada C5H10O ya. Ini lebih banyak lagi. Maka kita tinjau untuk ketonnya seperti apa. Untuk aldehidnya ada berapa struktur nanti ya. Nah, jadi di sini karena ada 5, kita coba gambar dulu ya. Kita coba gambar dulu. 5 itu kan pintar, atom C-nya ada 5 ya. Berarti di sebelah, karena kan keton ini punya gugus karbonil ya, sudah dipakai 1, berarti sisanya 4. Berarti di sini bisa 1 buah ya, sisa 4 kan, berarti 4 itu 1 bisa 1, 3 ya. Nah, ini yang dinamakan 1, 3 tadi ya. Ini 1, ini 3 karena sudah dipakai 1 kan, ini kan ada 5 ya. 1, 3, kemudian bisa apa lagi kalau 4? 2, 2 ya kan ya. Berarti kita bisa gambarkan di sini strukturnya. Ada 2 CH2 CH3 ya, di sini juga CH2 CH3 ya. Ini maksudnya totalnya ada 3, di sini ada 2 ya. Apalagi bisa dijadikan sebagai cabang ya, jadi yang panjang bisa dijadikan sebagai cabang. Oke, di sini tetap 1 ya, tapi yang 3, tapi kan untuk yang 2 tidak bisa diambil sebagai cabang. Yang untuk 3 ini bisa diambil 1 atom C-nya ya. Ya,
satu atom C, dijadikan sebagai cabang. Kita tinggal melengkapi atom H-nya saja. Di ujung CH3 ya. Nah, jadi strukturnya di sini berbeda ya. Nah, di sini ada 3 buah atom C, di sini ada 1, totalnya ada 5 dengan karbonilnya. Jadi untuk keton sendiri dia punya 3 isomer untuk keton ya. Bagaimana untuk aldehid ya? Nah, untuk aldehid ini kita gambarkan dulu. Biasanya aldehid itu gugusnya di bagian ujung ya, maka berarti sisanya karena 5 dipakai 1 sebagai gugus fungsi di ujung, berarti sisanya adalah 4. 1, 2, 3, 4 ya. CHO ya. 3 kita melengkapi saja. Ingat, di ujung CH3, di tengah CH2 ya. Ini kalau mau memberi nama ya, berarti yang ini apa nih ya. Ini sama tadi ya, butanon. Kalau ini berarti pentanon ya, atau kita pakai nama trivial, metil, propil, keton ya. Kemudian dietil karena ada 2 ya, dietil keton. Kemudian di sini metil isopropil keton ya. Nah, itu untuk penamaan kalian sudah mempelajari pada video sebelumnya ya, tentang penamaan senyawa keton ya. Kemudian aldehid ya. Dalam hal ini aldehid, nah ini kan sudah ada 4 ya. Jadi caranya adalah kita bisa mengambil 1 ya. 1 berarti sisa 3 tapi dijadikan sebagai cabang ya. Nah, jadi seperti ini. Di sini kita tulis dulu, biar sama warnanya. COH ya. Nah, di sini berarti sisanya 3. 1, 2, 3. Jadi karena 4 kita ambil 1, kita jadikan ujung sebagai cabang. Jadi meletakkan cabangnya kita mulai dari yang ujung terdekat dengan gugus dari CHO-nya dulu ya. Nah, kita setelah ini tinggal melengkapi saja. CH3, CH2, CH3 ya. Kemudian bisa nggak lagi? Bisa ya. Jadi cabangnya ini kita geser ya. Kita geser ke kiri ya. Jadi CHO ini berarti CH2. Nah, ini berarti setelah digeser ya sebelah kiri, nah otomatis kan namanya jadi beda ya. Nah, sudah ada di sini berarti namanya, ini kita beri nama ya, ini berarti 2 pentanon, atau kalian bisa beri nama trivialnya metil propil keton ya. Kemudian ini 3 pentanon atau dietil keton ya. Kemudian ini adalah 3 metil butanon, 3 metil 1, 2, 3, ada metil, 3 metil, totalnya ada atom C-nya ada 4 ya. Rantai terpanjangnya maksudnya ada 4 ya. Rantai terpanjangnya ada 4, maka 3 metil butanon ya. Nah, untuk namanya yang ini berarti pentanal 2 metil butanal, kemudian ini 3 metil, kan kita memberi nomornya dari sini 1, 2, 3. Cabangnya di nomor 3, 2 ya. Di sini cabangnya ada di nomor 3. 3 metil butanal ya. 3 metil butanal. Nah, sudah ya. Bisa nggak lagi ya? Bisa, masih ada 1 kemungkinan lagi ya. Jadi di sini
kita tuliskan dulu di ujungnya ya. Kita mengubah-ubah strukturnya dengan catatan atom C-nya tetap sebanyak 5 buah. Nah ya, jadi tadi kan cuma diambil satu ya sebagai cabang, dimana cabangnya diubah posisinya dari nomor 2 ke nomor 3. Kemudian sekarang kita bisa ambil 2 buah cabangnya dari sini, dari senyawa asalnya ya. Kita ambil 2 buah atom C maksudnya ya. Kemudian kita taruh di atas dan di bawah. Nah ini totalnya tetap 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tinggal kita melengkapi CH3, CH3, CH3. Maka ini namanya adalah 1, 2, 3, 2,2 dimetil, karena ada 3 berarti propanal. Nah untuk aldehid berarti kita sudah ketemu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 isomer ya. Maka totalnya adalah 7 isomer untuk C5H10O ya. Nah, seperti itu. Sebenarnya di sini ada triknya untuk mudah menentukan berapa jumlah isomer dari suatu rumus. Dalam hal ini adalah yang saling berisomer gugus fungsi aldehid dan keton yang memiliki rumus umum CnH2nO ya. Jadi di sini triknya ya. Misalnya yang ini ya, C5H10O, berarti kan ada 5 buah atom C ya. Jadi untuk aldehid ya, untuk aldehid kita bisa menentukan bahwa satu gugus kan sebagai satu atom C digunakan sebagai gugus, maka sisanya adalah 4 ya. Maka di sini jumlah untuk aldehid jelas adalah pasti ada 4 isomer. Jadi menggunakan jumlah isomer dari aldehid itu sesuai dengan jumlah atom C setelah dikurangi 1 buah gugus fungsinya ya. Nah untuk keton ya, untuk trik dari keton ya, keton ini kan dia posisinya karbonilnya berada di tengah-tengah ya. Jadi kalau 5 kita punya kemungkinan kalau atom C-nya ada 5 ya, maka 1 dipakai ya, sisanya kan 4, berarti ada 1 buah atom C, sisanya adalah 3 buah atom C ya kan. Nah ini totalnya ada 5, berarti ini sudah 1 isomer ya. Kemudian kemungkinan berikutnya karena ada 5 sudah dipakai 1, berarti 2 ya. Nah ini isomer yang kedua ya, ada 2 isomer ya. Kemudian kemungkinan berikutnya ada enggak lagi ya, tidak ada lagi ya, karena 3 atau 1 pun sama berarti dengan ini. Nah berarti di sini jumlahnya adalah ada kemungkinannya ya, jadi yang 3 tadi bisa diubah menjadi cabang ya, jadi bisa lurus. Ini untuk yang lurus bisa lurus, tapi untuk dijadikan cabang dimulai dari yang jumlah atom C nya ada 3 ya, bisa lurus, bisa sebagai jadikan cabang. Maka di sini sudah ada 1, 2 posisi yang ini ya, ada 3, berarti ada 3 isomer. Nah jadi totalnya tinggal ditambahkan 4 ditambah 3 isomer ya, maka hasilnya adalah 7 isomer ya. Nah seperti itu. Nah jadi untuk di sini ada latihan ya, latihan. Nah silahkan cari ya dan gambarkan semua isomer ya, semua isomer C6H12O ya, baik dia aldehid ya, karena ini adalah senyawa dari rumus umum dari aldehid dan keton, maka digambarkan berapa totalnya ya. Nah seperti itu.
Silahkan dikerjakan. Video kali ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.